Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang budiman, rahimakumullah, terkhusus keluarga besar Ikatan Keluarga Alumni Darussalam yang budiman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali dalam hikmah Ramadan yang diadakan oleh pengurus pusat Ikatan Keluarga Alumni Darussalam Ciamis, Jawa Barat. Dan alhamdulillah kita di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah atau 2021 Masehi ini, kita akan memasuki fase ketiga atau fase terakhir di bulan suci Ramadan, yakni 10 hari terakhir ini. Dan seperti biasa, secara umum kita ketahui bahwa di fase terakhir bulan Ramadan biasanya disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Untuk ini, apa sebetulnya yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Beberapa makna yang dapat kita jelaskan, bahwa Lailatul Qadar itu artinya malam kemuliaan atau malam kepastian, yang ibadah pada malam itu menurut Al-Quran akan memiliki nilai yang sama dengan nilai ibadah 1000 bulan, atau sama dengan kurang lebih usia manusia, yakni 80 tahun. Jadi siapa saja yang mendapatkannya akan mendapatkan sebuah pengalaman ruhani yang amat berharga dibandingkan dengan hidup selama 80 tahun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam firman-Nya Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Dalam hal ini, sebagian ulama juga menyebutkan bahwa Lailatul Qadar itu juga sama dengan saatnya nuzulul Quran, yakni jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Dan peristiwa ini juga dikaitkan dengan terjadinya Perang Badar, yakni perang pertama kali dalam sejarah Islam yang oleh Al-Quran disebut sebagai perang pembeda atau Al-Furqan, yakni pembeda antara kekuatan Al-Haq, yakni golongan musyrik, dan kekuatan Al-Batil, golongan musyrik atau kafir. Pemaknaan yang lain juga terhadap surat Al-Qadar ayat 1-3 tersebut, dikatakan bahwa sesungguhnya pada malam Qadar itu Quran kami turunkan, yang dalam salah satu hadis Rasulullah SAW itu terjadi sejak 10 hari menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan, sebagaimana juga diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW
selama itu selalu beriktikaf, yakni di 10 hari terakhir bulan suci ini. Pemirsa rahimakumullah, terkait dengan Al-Quran sedikit patut kita pahami lebih lanjut bahwa sesungguhnya Al-Quran secara substantif itu adalah ayat-ayat yang disampaikan kepada Habib Muhammad SAW, tentu saja juga teruntuk kita sebagai umatnya, dan sesungguhnya itu tertuju kepada ruh yang ada dalam setiap diri manusia mukmin. Sebagaimana juga Allah menyatakan di dalam firman-Nya, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa dzalimun. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang zalim. Pemirsa rahimakumullah, lebih lanjut pemaknaan yang bisa kita kembangkan terhadap Lailatul Qadar, bahwa atas pemahaman ijtihad yang dikembangkan oleh para ulama khususnya, bahwa Lailatul Qadar itu akan lebih tepat dipahami lewat kaitannya dengan makna kesiapan Tuhan untuk melakukan apa saja yang bisa dikembangkan oleh setiap diri, dan juga dengan kesiapan untuk berkorban. Di sini Lailatul Qadar juga memiliki relevansinya dengan jihad akbar di bulan suci Ramadan menurut kesiapan berkorban setiap jiwa di sana. Berkorban dalam pengertian lebih lanjut, kita ketahui sila ini berasal dari kata kurban dan dari akar kata koroba, artinya dekat. Tentu saja yang dimaksudkan adalah berkorban akan mendapatkan jiwa atau ruhani seseorang menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa juga diartikan sebagai kesucian, artinya berkorban dengan ketulusan hati atau kesucian hati semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, usaha yang sangat fundamental untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah pentingnya seseorang untuk terlebih dahulu memiliki kesiapan Tuhan, dan sebaliknya orang yang tidak memiliki kesiapan Tuhan tentu tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Pemirsa yang budiman, oleh karena itu amalan apa saja yang mesti kita kembangkan di dalam upaya kita untuk mencapai Lailatul Qadar tersebut. Bahwa secara umum untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah selain dengan menjalankan ibadah puasa secara benar, khusyuk dan ikhlas, sebagaimana juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW, hendaknya kita memperbanyak qiyamul lail dan juga berzikir serta perenungan diri atau muhasabah. Dan berkaitan dengan muhasabah atau ihtisab ini adalah sikap mau mengoreksi diri sendiri dengan menghitung-hitung amal perbuatan. Siapa yang tidak mau melakukan perenungan akan sulit mendapatkan Lailatul Qadar, karena hati orang yang tidak mau melakukan koreksi diri adalah indikasi hati yang tertutup oleh kesombongan,
oleh keangkuhan dirinya, dan kesombongan serta keangkuhan diri itu misalnya terjadi karena merasa dirinya paling benar atau paling suci. Selanjutnya, sikap jiwa yang menantikan datangnya Lailatul Qadar itu dapat diparalelkan dengan sikap tobat dan melakukan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala dosa serta kesalahan. Kemudian semua itu baik ikhtisar maupun upaya untuk memperoleh maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap tobatnya, maka kegiatan itu dilakukan bersamaan dengan melakukan iktikaf pada malam hari. Seseorang pada kesempatan tersebut dapat merenungkan keadaan dan keberadaan dirinya, sehingga iktikaf menjadi momentum yang sangat tepat untuk melakukan pencarian makna hidup yang sangat esensial. Seperti dalam bahasa Jawa biasa dikatakan sangkang paraning dumadi, yakni seseorang memperenungkan diri, untuk apa hidup ini, dari mana datangnya hidup, serta akan kemana hidup ini. Al-Quran menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan seluruh pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang sangat identik dengan muhasabah selama kita menjalankan iktikaf. Pemirsa yang budiman rahimahumullah, oleh karena itu Lailatul Qadar sangat mungkin didapatkan oleh setiap insan dengan kesiapan ruhaninya sendiri tanpa harus meminta bantuan orang lain. Hal ini membuktikan juga bahwa dalam Islam tidak dikenal ajaran mitos atau kultus individu dalam beribadah. Artinya seorang muslim dapat melakukan amal ibadah tanpa harus melalui perantara. Keadaan peribadatan seseorang seperti itulah yang dimaksudkan oleh sabda Rasulullah SAW yang menyatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menjalankan puasa dengan penuh keimanan dan melakukan penghitungan terhadap diri, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berdasarkan hadis ini dapat diperhatikan dan ditarik sebuah analogi bahwa ibadah puasa pada substansinya juga identik dengan praktek tobat, yakni memohon ampunan atas dosa-dosa yang pernah diperbuat pada masa lalu. Pemirsa rahimahumullah, dengan demikian pula maka dapatlah dikatakan bahwa Lailatul Qadar sesungguhnya merupakan puncak pertobatan, dan bertobat yang sungguh-sungguh haruslah juga diiringi oleh kesadaran diri. Dalam bahasa Arab, tobat demikianlah yang dinamakan dengan nasuha atau tobat nasuha, yakni tobat yang dibarengi oleh kejujuran serta ketulusan, sehingga setelah bertobat dia tidak akan kembali berbuat dosa lagi. Bertobat seseorang haruslah didasarkan hati yang bersih dan juga didasarkan optimisme pada diri atau prasangka positif terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah akan mengampuni dosanya. Karena itu pula tobat juga merupakan sikap positif bagi seseorang yang membuat kesalahan atau dosa, sehingga tobat pun akan menjadi sikap produktif karena ia kemudian berusaha memenuhi dan membenahi dirinya menuju kepada perbuatan yang lebih baik. Pemirsa yang budiman rahimahumullah, akhirnya marilah
kita jadikan Lailatul Qadar khususnya pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini sebagai tahap-tahap pertobatan kita. Tentu saja yang mesti kita lakukan adalah dengan tazkiyatun nafs dan sikap lebih optimis karena selalu berpengharapan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hindari sikap tidak mau bertobat, sebab sikap demikian justru akan memunculkan sikap frustasi, putus asa, dan juga putus pengharapan. Sikap demikian juga menurut Al-Quran dapat mengarah kepada syirik dan dapat melahirkan prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, qala wa may yaqnut min rahmati rabbih illa dhalun. Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang zalim. Demikian pemirsa yang budiman, semoga kita dapat memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini sehingga pada gilirannya kita akan sampai kepada suasana Idul Fitri insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.